Apakah riba itu haram? Tentu saja riba itu haram. Ini sudah tidak bisa diapa-apain lagi karena memang kenyataannya bahwa Islam itu mengharamkan riba. Dan secara kemanusiaan, dan itu memang adalah praktek yang sangat buruk. Tetapi kemudian berkembang pertanyaan, apakah bunga bank itu adalah riba? Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Di episode ini kita akan membahas tentang riba dan bunga bank. Saya tentu saja bukan seorang ulama yang memiliki otoritas untuk diikuti, tetapi setidaknya mohon pertimbangkan apa yang saya sampaikan. Jadi, yuk kita mulai. Dewasa ini, umat muslim dihadapkan pada masalah-masalah ekonomi yang sangat cepat berubah, dan perubahan itu menjadi sangat signifikan dan radikal, revolusioner. Tetapi di sisi lain, umat muslim justru nampaknya adalah salah satu umat yang paling tertinggal untuk bisa bereaksi atau menyikapi perubahan ekonomi yang sangat cepat ini, baik secara teori maupun secara praktek. Kenapa seperti ini? Saya pikir karena umat muslim itu sekarang sudah kehilangan keinginan untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi lebih banyak menghafal Al-Quran. Jadi misalkan seperti ini, pemirsa, ada ayat di dalam Al-Quran bahwa siapapun yang tidak berkontribusi atas penyelamatan orang-orang fakir dan miskin, maka dia itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Itu ada ayatnya dan hampir semua muslim menghafalnya. Tetapi kenapa di antara mereka tidak ada yang mau menciptakan sistem ekonomi agar bisa menyelamatkan orang-orang fakir dan miskin? Jadi siapa yang menciptakan sistem ekonomi ini dan itu selalu barat lagi, dan barat lagi. Dan sedangkan umat muslim itu malah bereaksi terhadap pemikiran barat itu. Misalkan barat memunculkan gagasan seperti ini, maka muslim tinggal mengeluarkan ini fatwa boleh atau tidak. Ketika cryptocurrency itu dimunculkan, maka umat muslim bereaksi. Kenapa umat muslim tidak menciptakannya sendiri, tidak menciptakan sistem itu? Kan kalau mau mengamalkan Al-Quran, yaitu untuk menuntaskan kemiskinan. Kalau tidak seperti itu, maka disebut pendusta agama. Maka umat muslim itu harus membuat sistem ekonomi, harus membuat teori ekonomi, gagasan ekonomi. Dan kan seperti itu, misalkan ya ketika Pak Mardigu misalkan mengeluarkan gagasan tentang dinaran, itu adalah sesuatu yang patut diapresiasi, bukan berarti itu memang benar-benar bagus atau hal yang semacam itu, tetapi dengan upayanya seperti itu yang aktif terhadap perubahan radikal dalam sistem ekonomi dewasa ini, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik dan itulah yang semestinya harus dilakukan oleh kaum muslim secara umum. Bukan hanya menghafal dalil-dalil tentang menyelamatkan orang-orang miskin, tetapi juga harus proaktif bagaimana caranya menciptakan gagasan dan sistem ekonomi itu yang bisa mengakomodasi kebutuhan hari ini agar tercipta kesejahteraan bersama buat masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Riba itu adalah pengembalian utang yang nominalnya lebih besar daripada nominal peminjamannya. Kan seperti itu. Nah, dari mana definisi itu ada? Apakah itu ada di dalam definisi Quran dan Sunnah? Tidak ada. Itu adalah definisi yang dibuat oleh para ulama pada abad ke-9 sampai abad ke-13. Jadi kasusnya adalah seperti ini. Nabi Muhammad melihat ada orang yang sangat miskin, sangat fakir, sedemikian sehingga dia harus meminjam uang kepada orang lain untuk bisa makan. Nah, ternyata orang yang meminjamkan itu demikian keji, demikian jahanam, sampai dia malah mengeksploitasi kemiskinan orang itu dengan mengambil keuntungan. Yaitu, oke, saya akan memberikan Anda pinjaman duit, tetapi kalau bayar harus segini. Nah, ini berarti dalam pandangan Nabi Muhammad, orang ini benar-benar tidak bermoral. Dia mendapatkan harta kekayaan dan harta kekayaan yang bertambah banyak dengan cara memeras orang miskin, dengan cara mengeksploitasi orang miskin. Sama seperti laknatullahnya orang-orang yang pinjol ilegal itu. Itu saya berani mengatakan bajingan mereka itu. Karena mereka itu mengambil kekayaan dari orang yang sudah kepepet banget untuk mendapatkan kekayaan yang sangat luar biasa. Kurang ajar. Jadi ini bukan hanya dalam konteks agama, tetapi dalam konteks kemanusiaan pun akan mengatakan bahwa riba dalam praktek yang seperti ini adalah haram seharam-haramnya. Tetapi itu di zaman Nabi Muhammad, kondisinya adalah orang yang sangat fakir miskin mencoba untuk meminjam kepada pihak lain. Dan pihak lain itu kemudian mengeksploitasi kemiskinan itu. Nah, berbeda dengan kasus-kasus peminjaman zaman sekarang. Di zaman sekarang, ketika ekonomi menjadi modern, yang dimaksud dengan utang itu bukan tanda kemiskinan, tetapi tanda kekayaan. Sedemikian, sehingga tidak ada satupun orang kaya di dunia ini yang tidak punya utang. Kenapa? Karena kalau kita meminjam, misalkan 100 triliun, misalkan ya, maka artinya di belakang kita itu ada penjamin, baik itu reputasi maupun orang-orang yang mau menjaminkan kepada kita, maupun sejumlah uang yang lebih besar atau kekayaan yang ada di belakang kita. Maka ketika kita minjam sekian dan duitnya itu besar sekali nominalnya, berarti itu menunjukkan bahwa kita itu sangat kaya raya. Nah, kalau seperti ini kemudian ada kelebihan dari peminjaman itu, apakah itu masuk ke dalam kategori riba? Karena kasusnya beda, kondisinya berbeda, zamannya juga berbeda. Ada hal yang harus saya tekankan di sini pemirsa, bahwa dalam syariat Islam itu, dalil itu pindah kalau kondisinya ganti.
Jadi nggak ada satu perbuatan tertentu yang dalilnya itu selalu sama. Jadi misalkan saya mohon maaf ya, ini anak muda misalkan ya, onani. Apakah hukumnya? Hukumnya itu bisa menjadi haram, ada dalilnya yang mengatakan haram. Bisa jadi halal, ada yang menghalalkan dalilnya. Bahkan ada yang mewajibkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Membunuh itu hukumnya apa? Hukumnya tidak harus selalu haram, kadang-kadang menjadi halal. Begitu. Itu dalam syariah Islam. Itu kenapa? Karena Islam itu syariahnya syumulya, syariahnya itu luas, menyeluruh. Jadi semua dalil itu ada, termasuk juga misalkan menikah. Nah, ini yang sering dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Menikah itu hukumnya apa? Bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi wajib, dan lain sebagainya, tergantung kondisinya. Dan setiap kondisi itu ada dalilnya. Dan ini pula lah yang misalkan dipraktekkan oleh Umar bin Khattab di zaman dulu. Jadi misalkan kasusnya seperti ini. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Di dalam Quran, misalkan Al-Anfal ayat 41, dan di dalam hadis Bukhari, itu ada sebuah penjelasan yang jelas. Bahwa kalau pemerintahan muslim berperang, misal dengan pihak yang lain, kemudian dia menang dan mendapatkan rampasan perang, maka seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasulnya, atau untuk negara. Dalam hal ini kemudian akan disalurkan kesejahteraan bersama, dan 4/5-nya adalah untuk tentara. Itu dalilnya jelas, Quran, sunnah. Sunnahnya hadis Bukhari, tidak terbantahkan sama sekali. Nah, tetapi di zaman Umar itu dirubah. Jadi, kata Umar, kalau terjadi perang, kemudian kita menang, dan kita mendapatkan rampasan perang, maka yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah itu adalah mengambil seluruh harta rampasan perang itu, kemudian mengembalikannya kepada para pengelola sebelumnya. Dan pengelola sebelumnya itu dikenakan pajak jizyah. Sedangkan tentara-tentara itu tidak mendapatkan perlimanya dari kekayaan itu, tetapi mereka mendapatkan gaji rutin dari negara. Ini bukan benar-benar mengubah syariat Islam, tetapi memang syariat Islam bentuknya seperti ini. Kalau ada kondisi berubah, maka dalilnya pun berubah. Karena Islam itu luas, semua kondisi insya Allah akan ada dalil yang menjelaskannya. Nah, tapi dengan cara apa? Harus dieksplorasi dengan istihad. Inilah yang tidak ada di zaman now. Jadi Umar itu pada waktu itu tidak benar-benar lepas dari syariah, tapi dia mengganti dalil-dalil surat Al-Anfal ayat 41, diganti menjadi Al-Hasyr ayat 7-10 yang menjelaskan bahwa kekayaan itu tidak boleh ditumpuk pada satu pihak dan negara tidak boleh mendukung penumpukan kekayaan pada satu pihak. Seperti itu. Ya, walaupun pada waktu itu memang sempat bersih tegang, jadi tokoh-tokoh senior di antara para sahabat itu sempat protes keras terhadap Umar bin Khattab. Jadi ini adalah sebuah tambahan yang harus saya jelaskan pemirsa, bahwa kita kan sama guru-guru ngaji sering dikatakan bahwa Umar bin Khattab itu tegas, keras, selalu bikin takut semua orang, intimidatif sekali wajahnya dan karakternya. Sebenarnya tidak seperti itu pemirsa. Umar itu takut pada sahabat-sahabat dan yang dia anggap lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi Umar itu misalkan takut dan segan kepada Abu Bakar, kepada Ali, kepada Bilal, itu takut Umar itu. Nah, dalam kasus ini Umar itu berhadapan dengan Bilal. Menurut Bilal, kembalikan ayat yang sebelumnya, Al-Anfal ayat 41 itu. Nah, itu Umar sampai berdoa, ya Allah selamatkan saya dari Bilal, karena takut Umar itu kepada Bilal. Nah, untunglah pada waktu itu istihad Umar ini kemudian didukung oleh Utsman dan Ali. Nah, Ali ini langsung kan, dan Ali mendukung saya, dan langsung Ali, ayo itu hadapi Bilal, hadapi Bilal. Umar itu kan badannya besar, tinggi, besar, kekar, kuat. Sedangkan Ali itu, maaf ya, pendekar, pendek tapi kekar. Dan pendeknya itu kayak Ibnu Mas'ud atau hampir sepantaran itu. Jadi pas nyebut Ali, ayo Ali maju disuruh menghadapi Bilal, dan di sana mereka adu dalil dan akhirnya muncullah sebuah kesepakatan bahwa kita harus setuju dengan pernyataan Umar bahwa syariat itu harus dirubah. Pindah dari satu syariat kepada syariat yang lain. Kenapa? Karena kondisinya berubah. Kondisi di mana sistem keuangan sudah menjadi mapan, sistem politik menjadi lebih mapan, kemudian kemiliteran menjadi mapan, dan akhirnya berubah. Saya ambil contoh kasus seperti ini. Kasus seperti ini tidak ada di zaman Nabi. Misalkan begini ya, saya punya penghasilan bersih yang bisa ditabung itu 100 juta rupiah per bulan. Kemudian saya menginginkan sebuah tanah yang harganya adalah sekitar 10 miliar rupiah. Maka ketika saya menabung, saya membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk bisa mendapatkan tanah yang harganya 10 miliar itu. Tetapi ketika saya menabung dalam waktu 20 tahun, pas saya mau beli, ternyata nggak bisa, uangnya nggak cukup. Kenapa? Karena dalam 20 tahun harga tanah itu naik berlipat ganda. Maka yang saya lakukan itu adalah saya meminjam kepada bank senilai 10 miliar rupiah untuk membeli tanah itu, kemudian saya cicil dengan bunga tertentu. Apakah bunga itu menjadi riba? Tidak. Bunga itu, kelebihan itu adalah saya membeli waktu
waktu yang 20 tahun tadi itu kan nggak mungkin saya kejar seperti itu. Saya beli dengan apa? Dengan bunga, dalam tanda kutip bunga bank itu. Nah, kan di zaman Nabi itu, waktu dan ruang itu bukan sebuah komoditas, jadi bisa didapatkan dimanapun dan kapanpun. Di zaman sekarang, waktu dan ruang itu mengalami kelangkaan. Karena mengalami kelangkaan, maka memunculkan harga. Nah, harga itu kemudian kita kompensasikan dengan nilai nominal tertentu, yang kemudian kita sebut sebagai bunga. Bunga dalam hal ini bukan sebuah kelebihan, tetapi adalah harga dari waktu yang saya beli. Begitu. Dipahami kan? Seperti ini. Itu kasus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya tahun 2000 meminjam uang 100 juta rupiah kepada teman saya. Kemudian tahun 2020 saya mengembalikan 100 juta rupiah. Itu boleh nggak? Ya nggak boleh. Kenapa? Karena dalam 20 tahun itu terjadi inflasi, dan inflasi itu menyebabkan nilai mata uang itu turun. 100 juta 20 tahun yang lalu dengan 100 juta yang sekarang itu sangat berbeda. Sehingga kalau saya mengembalikan dengan nominal yang sama, maka saya jahat, saya zolim. Maka saya harus menambahkan. Nah, penambahan itu apa? Penambahan itu adalah harga dari waktu yang tadi itu karena adanya inflasi. Seperti itu. Nah, kemudian ada pernyataan juga, ya kita kembalikan saja kepada nilai emas. Ya nggak gitu juga pemirsa. Makanya beristihadlah, please, karena ini adalah syariat Islam. Jadi kan kita ya kembalikan aja kepada dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham itu nominalnya atau nilainya itu selalu sama. Misalkan, dan ini hoax yang sering disampaikan oleh orang-orang muslim. Saya mohon maaf ya, ini hoaxnya. Kan di zaman Nabi, harga kambing itu 1 dinar. Sekarang, harga kambing itu kalau didinarkan itu juga harganya 1 dinar. Berarti nilai dinar dan dirham itu tidak berubah. Nah, itu hoax, itu salah pemirsa. Kenapa harus membandingkan harga kambing di zaman Nabi di Arab dengan di Indonesia zaman now? Kenapa nggak nanya ke Bangladesh? Kenapa nggak nanya ke orang Amerika Serikat, ke orang Australia dan sebagainya? Kan harga kambing itu tidak ditentukan oleh besaran nilai emas, tetapi sesuai dengan kelangkaannya, sampai seberapa parah dan seberapa banyak permintaannya. Dari dua komponen itu kemudian menghasilkan harga dengan nominal tertentu. Jadi bukan karena gara-gara emasnya yang stabil dari dulu sampai zaman sekarang. Kenapa kita nggak memperhatikan yang hal-hal yang semacam itu? Makanya mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah, yaitu dengan menghidupkan kembali istihad. Istihad itu artinya setiap kondisi tertentu, setiap zaman tertentu, setiap situasi tertentu itu ada dalilnya atau ada penjelasannya. Dan itu harus dieksplorasi dengan istihad. Dan istihad itu justru adalah salah satu bagian dari syariat Islam yang paling sering diabaikan oleh muslim zaman now. Bahkan ada kelompok besar di Indonesia yang mengatakan istihad itu kan hanya untuk orang-orang tertentu yang hafal Quran, hafal hadis, dan sebagainya. Ya enggak pemirsa, istihad itu bisa dilakukan oleh siapapun tergantung ruang lingkupnya seberapa banyak gitu. Itu kan bagian dari syariat. Jadi kalau kita menghilangkan semangat istihad, menghilangkan semangat Quran dan Sunnah, maka kita akan menjadi kacau seperti zaman now misalkan ya, Bank Syariah. Bank Syariah itu malah dalam banyak hal mengkhianati ajaran dari Islam, ajaran dari syariat Islam. Kan misalkan seperti ini, di surat An-Nisa itu ada penjelasan kalau mau bisnis itu pertama tidak boleh mengambil uang dengan jalan yang batil. Artinya tidak ada orang yang dirugikan. Kemudian yang kedua itu harus dengan suka sama suka. Itu adalah prinsip-prinsip Islam. Bisnis itu suka sama suka, tidak ada keterpaksaan, dan kemudian tidak ada yang dirugikan. Nah, sekarang kita datang di Bank Syariah. Banyak di antara yang datang ke Bank Syariah itu bukan karena suka sama suka, tapi karena terpaksa. Karena bank lain itu tidak syariah, maka saya masuk ke Bank Syariah ini. Berarti itu kan terpaksa kan? Sebenarnya dia itu nggak mau ke situ. Dan setelah masuk ke situ, saya minjem duit, ternyata bunganya jauh lebih besar daripada bunga yang ada di situ. Mau bikin KPR perumahan apa dan sebagainya, ternyata bunganya lebih besar. Jadi dia dirugikan, dia bisnisnya itu batil, tetapi dia terpaksa karena ini menjalankan atau mengklaim sebagai syariah Islam. Maka dalam konteks ini syariah itu malah melanggar syariat Islam. Makanya ini banyak sekali akhirnya ulama-ulama kontemporer muslim yang mengatakan bahwa bank syariah yang Anda kenal sekarang itu, sistem ekonomi syariah itu sekarang bunglon, mimikri. Mereka itu aslinya adalah orang-orang kapitalis, orang-orang yang cari untung sebesar-besarnya, tetapi dengan kedok syariah Islam. Jadi istilah bunga diganti dengan bagi hasil, padahal prakteknya sepenuhnya sama dan sebagainya. Ini bukan hanya saya yang mengatakan, tetapi ulama-ulama besar mengatakan hal yang semacam itu. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita terjebak, kita nggak mau menjalankan syariat Islam dengan mengeksplorasi istihad. Kita malah mengambil pendapat-pendapat ulama atau ekonom abad ke-9, abad ke-10, yang kalaupun mereka lebih cerdas daripada kita, tetapi menghadapi zaman yang sama sekali berbeda dengan kita. Oke pemirsa, itu saja, silahkan dipertimbangkan. Saya bukan memfatwakan sesuatu, tetapi saya mengajak untuk berdiskusi dan berpikir terkait hal ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Sekian, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Share video sebanyak-banyaknya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.